Udah ini? Oke, sekarang kita mau wawancara sama Aidan Mirza. Adanya Zaki Mirza. Bukan, siapa Zaki Mirza? Zaki Mirza, Ustad. Nggak apa-apa, nggak kenal. Nggak kenal. Bukan ngeremehin, nggak kenal. Iya. Nggak kenal. Aduh salah, udah baru opening nih Ting. Jangan Ya sampai. nggak apa kalau nggak kenal orang nggak kenal. Nggak kenal. Masa mau dipaksa ya? Orang Mirza. Orang Mirza belakangnya. Iya. Siapa Mirza? Iya. Sehat ya? Sehat, Cing. Lo panggilnya Aidan apa Mirza sih? Aidan. Gue tuh kenal sama lo kan udah sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Iya, Kita betul. ketemu ya. Terus gue follow lo, terus lihat di Instagram lo setiap pengen ganti tahun lo ada resolusi. Iya. Entah itu lokasinya di akhir tahun, berkali tahu bahwa gue pernah punya resolusi ini, Iya. atau di akhir tahun gue lupa ada. Tapi Iya. banyak kan berhasil ya. Kalau sejauh ini berhasil. Tahun Setahun 2022 deh. Lo apa resolusi lo 2022? Resolusi gue waktu itu Cing 2022 Aidan Mirza mau terkenal. Berhasil. Di 2022. Iya. Terkenalnya ngapain kan bisa lo? Oh, yang penting nama Aidan Mirza orang pada tahu aja gitu. Jadi kayak kepatokannya tuh banyak yang minta foto atau gimana, atau orang udah mulai notice saya gitu. Oh iya. Berhasil tuh. Dapat udah ada yang minta foto. Banyak. Anjay. Gak ada lagi. Anjay. Zaki Mirza nggak tahu. Mantap dia. Tapi Zaki Mirza tahu Aidan Mirza ya. Waduh. Enggak, waktu yang ada di otak lo waktu itu, lo pengen terkenal tuh di apa gitu, di bidang apa, atau lo akan ngapain, udah ada? Oh iya, jadi gini Cing. Dulu emang nggak terlalu planning bagus kan ya. Tapi maksudnya karena belum tahu ini arahnya bakal kemana. Iya. Tapi waktu itu yang gue lakuin Cing cuman kayak gue pengen terkenal sebagai orang iseng. Oke. Tapi nggak di-declare, nggak dikasih tahu, cuman bilang Aidan Mirza bakal terkenal. Tapi yang gue lakuin di sosial media, gue bakal random ngelakuin orang keisengan apapun gitu loh. Oke. Sampai dinotis orang. Iya. Gue kan ketemu lo di Balomba tuh. Betul. Lo dulu gabung Balomba? Cuman tinggal bareng. Numpang gitu. Numpang. Ya tinggal bareng gitu kan ya. Udah Bahasa tahu halus. rumahnya Kevin. Bahasa halus. Tinggal bareng mah diajak. Diajak tinggal sini aja gitu. Iya. Jadi awalnya tuh kan karena collab. Oke. Awalnya collab terus asik. Oke. Terus si Bang Kevinnya tuh nge-nelpon gue Cing, kayak bilang lu tinggal di mana sekarang, dan di apa masih ngekos waktu itu di Bekasi. Oke. Di Cikunir. Iya, jauh juga ya. Jauh makanya. Di Bekasi Bang, kenapa? Udah lu daripada lu ngekos bayar, tinggal bareng gua aja. Wah lumayan nih, kosan kan 2 juta per bulan kan. Buset. Bisa ngekat tuh. Iya. Lumayan 2 juta per bulan tuh. Udah boleh mau langsung. Langsung tinggal situ selama sampai dari November sampai Maret. 5-6 bulan lah. 5-6 bulan. Lalu ngapain tuh di situ? Pakai jadi itu. Siapa lo kalau di situ? Nadia. Kalau yang cewek bukan Nadia. kemarin ini. Apa? Jenny. Bukan, oh ya kemarin beda lagi. Oh, beda lagi? Orang pura-pura gay doang kalau Jenny. Kalau karakter cewek yang gue bikin Cing namanya Nadia. Nadia. Iya. Tapi pakaiannya sama, gue inget banget lo tiba-tiba keluar waktu gue lagi main pingpong. Iya itu Nadia. Tapi pakaiannya pink juga. Jenny itu baru kemarin tuh, postingan kemarin Jenny nggak pakai baju ini. Kayaknya baju gue bilang nih, baju udah 3 tahun ya. Branding soalnya sahabat terus bajunya pink. Nadia. Iya. Nah itu emang lo menciptakan itu karakter itu. Iya. Jadi gua dulu kan gini Cing, kayak ngelakuin segala cara gitu kan. Iya. Gimana caranya biar dapat formulanya, dapat views yang bagus atau gimana gitu. Iya. Trial and error, terus juga coba deh kita bikin si bencong-bencongan ini ke publik. Soalnya belum ada tuh. Iya. Bencong-bencong pasti paling banyak kan di TV atau di mana gitu kan. Tapi kalau content creator bencong yang ke publik tuh belum ada tuh. Coba kita bikin kayak apa namanya, transisi nih. Jadi konten pertama itu gue dateng Cing ke orang lagi ngopi gitu. Iya. Terus nitipin barang, pura-pura buat barang itu buat cewek gue. Terus gue udah titipin barang, dia mau. Kemudian gue bilang cewek gue bakal datang sini buat ngambil barangnya. Gue cabut dulu tuh dari orang itu tuh, cabut ganti baju jadi cewek itu jadi Nadia, baru tuh masuk lagi. Dan orang itu kaget lah, ini mas yang tadi atau gimana gitu loh. Iya. Konten awalnya. Tapi lo pede aja, jelek banget lagi kalau jadi cewek, bener dah.
cuek aja gitu aja. Maksudnya orang tuh pasti risih dideketin sama orang itu. Iya, kalau risih iya. Iya kan? Iya. Dideketin risih terus lo dempet terus. Gila goblok si Aidan nih. Kayak kagak ada urat malunya gitu loh. Dibayar apa? Ditampar pernah nggak gara-gara? Belum. Kalau sampai sekarang kalau masalah sampai fisik belum ada sih. Tapi paling soalnya gini, Cing, gue jago mainin ini sih, emosi orang. Jadi kalau misalnya mau tahu syutingannya kan aslinya kan kalau cuma di posting kan kayak cuman gue bikin kesel orang doang kan. Iya. Tapi kalau syutingannya tuh kalau misalnya postingan gue 30 detik, syutingannya tuh bisa 5 menit sampai 10 menit padahal. Jadi di dalam syutingan itu gue mainin emosi orang. Kalau di saat dia emosi lagi tinggi, gue turunin dulu. Kayak gue bercanda lagi. Yang penting dia jangan sampai meledak nih emosinya nih. Kayak gitu. Kalau makanya kalau sampai ditampar, ditonjok belum pernah. Tapi kalau hampir sering. Kalau gue mah gue udah dorong tuh. Misalnya gue lagi berdua nih sama bini gue nih. Terus tiba-tiba lo datang gue dorong gitu. Untung gue gak pernah ngeprank lu ya. Maksudnya ini gila nih orang kok main, misalnya ada orang duduk terus tiba-tiba di tengah terus iya gitu-gitunya aja kan udah apa ya, kayak ngebuka kesempatan orang untuk Pukul. Lo ada tim yang untuk ide atau lo sendiri? Kalau ide selama ini paling brainstorm bareng teman-teman kreator juga kayak Iben, Ivan, Elo gitu-gitu. Nah itu lo memang tergabung dalam sebuah manajemen? Iya. Dari dulu atau ini baru-baru ini? Dari dulu, 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu? Iya. Waktu gue di Balomba tuh udah gabung manajemen ini nih. Oh. Tapi tinggalnya bareng Balomba waktu itu. Oh gitu ya. Nah kalau manajemen si TikTok creator itu apa sih yang diurusin sama si manajemen itu? Brand deals. Oke, sama endorse-endorsean. Iya. Nah, tapi kalau di manajemen kita itu kita yang pihak manajemen juga ngurusin brand deals, terus nyediain equipment juga kayak kamera dan segala macamnya. Habis itu juga sama brainstorm ide gitu-gitu. Oh, oke. Itu kita dapat. Ada potongan berapa persennya? Ada. Oh, iya. Hampir sama agensi. Enggak ada. 100 gua enggak kerja, Bang. Kerja sosial gua kalau 100% potongannya. Iya. Tapi lo kan IG juga ada. IG ada. IG sama TikTok beda juga ininya, apa namanya? Enggak sama, mirroring doang sih kalau ke IG. Tapi kalau IG tuh lebih ini sih. Personal branding banget, soalnya kan kita main story juga kan. Iya. Jadi kita yang nggak bisa, yang kayak pos-posan yang sampah-sampah yang nggak bisa taruh di TikTok, bisa di IG gitu, buat main personal branding gitu. Kalau si TikTok itu lebih ketat ya aturan-aturannya? Iya, guideline-nya lebih ribet, Cing. Kayak ngerokok nggak boleh ya? Rokok sampai sekarang gue masih aman sih, Cing. Masih boleh. Makanya bingung juga tuh. Kalau live nggak boleh. Live nggak boleh. Iya, kalau live nggak boleh. Kalau live nggak boleh ngerokok, tapi kalau posting telanjang boleh. Telanjang juga nggak boleh. Oh, si cewek-cewek itu. Nah itu tuh. Makanya gue belum lihat juga sih. Ada yang live telanjang, gue cari mana nggak ada ya. Mungkin tapi katanya nggak di ban katanya. Iya, mungkin kalau rokok kan membunuhmu. Kalau telanjang kan menghiburmu kan. Telanjang kan menghiburmu. Menghiburmu, iya. Aduh. Jadi lo udah 2 tahun. Ini sekarang resolusi 2023 apa? Pengen kaya. Udah OTW belum ini? Udah bulan ke-5 ini? Bulan ke-5. Yeah. Menurut kalau dari saya sih ya udah lumayan lah. Apa grafiknya naik lagi? Iya. Oke, kita ini aja deh. Patokannya lo dulu kos 2 jutaan. Iya. Sekarang tinggal? Sekarang tinggal di rumah, maksudnya rumah orang tua, balik. Oh, balik. Iya, karena lebih dekat dari ini kantor. Lo dulu ngapain? Apa? Sampai punya orang tua di situ terus lo ngekos? Nggak mau pergi aja dari orang tua gitu. Lagu-laguannya sorebel. Sorebel. Sekarang balik lagi baru tahu bahwa orang tua adalah ini keluarga seutuhnya atau Enggak juga sih. Enggak juga ngapain? Karena kemarin kayak ngerasa belum ada duit aja gitu nih balik lagi. Terus sekarang belum nemu tempat tinggal sendiri lagi aja. Ah iya. Iya. Tapi secara ekonomi memang udah berubah lah ya. Lagi udah berubah. Orang tua ngeliat konten lo nggak? Lihat. Gue jadi orang tua aja. Gak usah udah lo berapa lo? Itu ada dulu sering komen. Jadi mama tuh suruh dulu sering nge-WhatsApp kan. Kamu jangan bikin yang kayak gini lah, bikin jelek nama. Terus nggak bagus juga buat kesehatan. Soalnya dulu kan gue sering ini, Cing, ngambil makanan orang lagi makan nih, makanannya gue ambil, gue makan lagi gitu loh. Dan kata-katanya kan jorok gitu segala macem. Terus komen gue cuman gini, Cing.
hapus TikTok, nggak usah nonton. Maksudnya nyokap gue suruh hapus TikTok. Akhirnya dia, oke, gue hapus TikTok, tapi lo gak hapus dari kartu keluarga ya? Nggak sampai segitu. Ya, soalnya mau gimana? Maksudnya kan itu kerjaan kan. Maksudnya Iya, kita iya. juga ngelakuin Iya, itu iya. bukan setiap hari gitu. Iya. Nah mungkin ini banyak yang dialami sama semua orang yang terjun ke konten kreator ya, Iya. sama orang tuanya ya. Betul, pasti Lalu ada. ngeyakininnya gimana sih itu dan ngeyakinin si orang tua itu? Cabut dari rumah. Nggak yakinin. Ya yakinin lewat karya aja nanti gue bakal bisa ngetop. Iya. Karya baru. Kalau sekarang harusnya udah nerima dong. Yakininnya pakai transferan tiap bulan. Nah itu yang paling pas benar. Itu yang paling Itu. pas. Gak usah banyak ngemeng ya. Iya udah, nikmatin duitnya dah, diam. Biarin gua kerja aja dah. Iya. Tapi masih ada protes? Enggak? Udah enggak sekarang, udah enggak sama sekali. Support sih sekarang. Udah support? Iya. Iya. Karena udah tahu juga. Ngasih pakaian cewek nggak kalau enggak? Enggak. Kalau gue udah supporting, gue bilang lu ganti deh itu. Malah disuruh. Malah disuruh. Misalnya vis gua lagi jelek nih, Cing. Iya. Mama lihat vis kamu lagi jelek nih. Coba kamu pakai baju cewek lagi. Lah malah disuruh kayak gitu sekarang. Kemarin yang pakai baju cewek visnya gede tuh. Enggak boleh tahu gitu. Mana dia ngerti lagi visnya. Oh, kan sekarang tim gua tinggal bareng juga tuh, Cing. Iya. Terus tanyain, bulan ini ada endorsean berapa? Gitu. Ya, Ya, kalau ngendorse itu gimana sih? Gue nggak. Kalau gue kan lihatnya di IG lo ya. Iya. Gue nggak ngeliat ada endorsean kalau di IG. Soalnya kalau dari kita emang pasti larinya ke TikTok dulu. Soalnya kalau dari kreator-kreator kayak gua, Iben atau gitu kan gedenya di TikTok, Cing. Iya. Jadi mungkin kemungkinan besar kebanyakan tuh brand larinya maunya ke TikTok doang. Ke TikTok doang. Karena nyari yang engagement paling gedenya. Oh tapi nggak lo tayangin di IG juga? Nggak? Atau mirroring ke IG juga? Tergantung brandnya. Oh. Ada kalau mirroring ada biaya tambahan. Oh iya. Kalau dia nggak ngambil paket itu yang nggak mirroring di TikTok doang. Oh pantesan gue jarang atau Iya. nggak pernah lihat kalau di IG gue. Makanya kalau di IG gue kayak nggak pernah kelihatan kerja, Cing. Iya, ini anak ngapain bolak-balik, gue bilang kagak ada endorsean. Dapat duitnya dari mana nih anak gitu? Oh, di TikToknya malah ya. Di TikTok doang kalau ini, kalau Oh. endorsement. Kalau dia tuh TikTok tuh ngelihat views juga atau ngelihat apa sih di ininya sehingga bisa di endorse? Kadang kan ya, kadang di kalau gue lihat ada beberapa orang yang endorse mungkin views dia nggak banyak, tapi image dia udah Bagus. jadi Iya. nggak apa-apa yang lihat dikit, yang penting tepat sasaran gitu. Nah kalau di TikTok gimana? Nah, itu kurang tahu juga tuh, Ting. Tapi kalau dari pengalaman di akun gue, Cing ya. Kalau misalnya ya ada kan kita habis pecah nih viewsnya nih. Misalnya kita udah ada bikin satu video viral, pasti banyak tuh yang brand-brand yang ngechat tuh. Iya. Nah, terus habis itu kita udah bikin video brandnya, udah kita post. Nah, dari situ tuh kita bakal lihat sama brand caranya bikin video brand tuh gimana sih. Kalau kita bikinnya bagus dan viewsnya juga bagus, itu makin banyak si brandnya masuk. Oh. Jadi kalau kebanyakan kalau di TikTok itu si brand ngincer awareness doang, bukan lebih ke salesnya atau gimana. Iya. Jadi dia lihat ya yang banyak yang lihat lah ya. Iya, yang penting banyak orang yang lihat aja gitu loh. Iya. Jadi nggak kayak hard selling gitu ya. Nggak. Gue taruh di lo, kira-kira gue bakal dapat penjualan berapa, nggak gitu Iya, ya? nggak ada. Ada sih mungkin kreator-kreator lain, tapi kalau kita nggak. Kalau kita cuma yang bagian kita kencengin di bagian marketingnya aja. Yang penting orang-orang tahu ada brand ini gitu. Iya, betul. Iya. Nah lo sekali syuting sehari tuh berapa konten biasanya? Tergantung, Cing. Dulu bisa 5-6 sehari syuting. Terus tiap hari ada syuting tuh. Oh banyak juga ya. Kalau sekarang paling cuma 2 atau 3. Oh nurun? Karena dulu jadi kayak gini, Cing. Gua kalau bikin konten tuh improve, Cing, di tempat, on the spot, nggak dibikin ideation dulu atau gimana. Jadi mungkin sekarang udah lagi abis aja idenya gitu. Jadi kayak sekarang sedapatnya aja. Tapi dapatnya bagus-bagus nih. Tapi kalau misalnya udah capek mikir banget, udah deh jangan dipaksa deh. Biar nanti daripada ntar kualitasnya turun, besok lagi syuting gitu. Iya. Tayang berapa ini? Sehari udah pasti satu. Sehari satu. Itu kalau TikTok harus begitu tuh? Enggak juga. Tapi kalau ini mindset doang sih, Cing. Iya. Kayak misalnya kan kalau YouTube lah, kita bilang di YouTube si Deddy Kobusier aja ngepost hari satu gitu loh. Yang udah segede gitu ngepost hari satu. Terus kita yang bukan siapa-siapa masa ngepostnya seminggu satu gitu loh. Oke. Iya. Karena mindset aja sih kalau masalah ngepostnya itu. Iya. Tapi nggak pernah miss tuh, setiap hari selalu ada. Pernah. Oh, Ada aja kalau lagi capek atau gimana, ada aja missnya. Kemarin sebulan nggak ngupload. Lah itu kan bahaya katanya sih. Bukan sih maksudnya jadi nurunin Engagement. Iya. Tapi kemarin emang lagi ada musibah kan, jadi kayak
nggak bisa syuting juga, jadi kayak sebulan emang vakum. Tapi alhamdulillahnya waktu comeback, malah habis bulan vakum, endorsement langsung banyak. Langsung Vakumnya numpuk. terus lo. Wah, jangan dong. Musibah terus dong jadinya. Musibah terus. Iya. Oh, dia makanya gue jarang lihat karena lo nggak mirror di Instagram. Iya, kalau si endorsan nggak di Instagram. Nggak di Instagram. Tapi Tergantung. si endorsan itu tetap minta gaya lo atau lo Iya. bikin khusus video untuk produk ini atau gimana? Malah kita yang wajib dengan gaya kita. Tetap prank-prankan itu. Iya. Soalnya kan emang konten yang dijual di akun gua kan pranking. Kalau gua tiba-tiba pindah ke konten lain kan pasti turun kan. Turun, ya. Karena audiens yang di follow gua yang nge-follow gua nih mengharapkan gua nge-post konten prank gitu loh. Ya, Kalau tiba-tiba gua nge-post konten pacaran kan nggak lucu gitu kan. Ya, Jadi ya. pasti emang harus ngikutin gaya kita. Iya. Tapi kan prank ini harus apa ya? Mensyaratkan supaya orangnya nggak terkenal, supaya yang dikerjain nggak kenal kan. Iya. Nah, lo Gitu. makin lama makin terkenal gimana? Nah, makanya sekarang nyasarnya ke bapak-bapak atau ibu-ibu. Oh. Gara-gara kan maksudnya kalau kebanyakan mereka kan nggak main TikTok kan. Nyasarnya ke sana. Tapi kalau kadang-kadang kalau misalnya kita banyak anak muda udah kenal nih, tetap kita mainin. Jadi kayak misalnya Bang Aidan ya, bukan, pura-pura gitu. Bang Aidan siapa sih lu, nggak usah ngaco lu gitu, kayak acting gitu pura-pura. Iya. Tetap main pranknya. Ada nggak yang lo mau kerjain terus tahu? Ada, tapi malah pecah viewsnya 15 juta. Gara-gara kita mainin jadinya. Oke. Jadi makanya kalau misalnya setiap ngeprank terus ada orang tahu terus akhirnya pranknya gagal, nggak bakal syuting gue, Cing. Iya, Jadi iya, disiasatinnya gitu. Malah kita mainin terus sampai dapat apa namanya prank yang kita mau gitu loh. Oh, iya. Kayaknya kan di video lo tuh yang bikin gue suka nonton adalah nggak terulang polanya gitu. Iya. Gue nggak tahu ini mau kelarnya di mana gitu. Betul, itu Nah, dia kelebihan gue, Cing. Iya, jadi kalau misalnya ini kan kita udah tahu nih, oh ini mau kelarnya di sini nih. Kalau Iya. lo kan beda-beda ya. Iya. Sebenarnya sama atau lo potong sengaja di Enggak. situ atau memang Emang sengaja beda. sengaja beda? Iya. Jadi dulu ini Cing yang bikin nama gue lumayan naik tuh waktu dulu. Iya. Karena gue selalu ngasih yang beda-beda. Soalnya dulu kan gue ada kompetitor, Cing, prankster juga. Namanya Unfresh Student, tapi sekarang udah nggak ngeprank dia tapi. Iya, Tapi iya. dulu kan ada tuh. Tapi dia tuh selalu mainin yang sama. Kalau satu konsep bisa dibikin 5 video, 6 video gitu loh. Nah, dulu gue mikirnya kayak caranya gue nyanyiin dia itu, gue harus ngasih yang beda terus setiap hari. Iya. Makanya yang setiap hari otak pasti muter, tapi capek. Iya, emang gak capek sih. Cuman ya orang jadi tetap Iya. lihat gitu. Iya, jadi tapi orang tetap jadi masih penasaran ini besok dia bakal bikin apa lagi ya, Iya. besok bikin apa lagi ya gitu. Iya. Karena nggak ada yang sama ini. Iya. Ada anak-anak muda yang lagi pacaran, ada tukang beca yang Iya. lo kerjain. Lo nggak kasihan? Gue tukang beca, gue kasihan lo nggak? Kalau tukang becak kan ini Cing, pasti milih konsepnya. Milihnya gimana? Konsepnya apa? Ya. Maksudnya misalnya tukang becak nih, gue pasti milih konsepnya nggak terlalu parah. Nggak mungkin gue tiba-tiba lompatin tukang becak kan, maksudnya itu nggak bakal gue pakai. Pasti gue kayak kemarin tukang becak kan cuman gue suruh bawa gue naik becak aja gitu kan, kayak kerjaannya biasa, suka kasih uang gitu. Iya. Tergantung audiensnya. Kayak kalau dibilang kasihan, enggak sih. Enggak ya? Iya. Oh, lo udah bayar di depan sih, Bang, pesannya berapa nih? Iya. Bayar, ini belok kiri, belok kanan gitu ya. Iya, kan gitu doang. Daripada dia suruh bawa belanjaan ibu-ibu kan 50 kilo tuh. Iya. Dibayar cuma 20.000, 30.000. Nah, Iya. ini saya kerjain 200.000. Iya. Kan. Iya, benar juga ya. Iya. Kalau yang lo ambil makanan gitu suka marah nggak? Atau yang pura-pura jadi homo? Homo enggak. Malah kebanyakan takut. Jadi kalau dulu saya kan selalu nanya kan di akhir, Mbak waktu saya kerjain gimana? Kok kayak gitu? Nggak, saya kira Mas orang gila gitu. Jadi kalau karena dulu kan, karena kan rambut dari rebonding nih, dari smoothing lurus. Dulu rambut urakan kan, yang kayak ngembang nggak jelas gitu. Orang ngeliatnya kayak gue kayak orang gila, Cing, makanya dimaklumin dulu. Sekarang enggak. Tapi kalau sekarang gimana ya? Sekarang beda konsep sih sama dulu. Iya. Nggak main kayak dulu lagi kalau sekarang. Yang terakhir apa sih video yang lo post? Gue nonton mulu. Yang di TikTok tuh terakhir ini, Cing, gue ngeprank bapak-bapak. Yang ngapain? Jadi lucu banget tuh bapak-bapak tuh. Gue kayak nongkrong bareng dia, Cing. Jadi kayak dia lagi duduk gini nih di taman.
Terus gue lompat ke tempat duduk sebelahnya gitu. Dia kaget gitu kan. Habis itu gue ngobrol ngalor ngidul aja. Tapi habis itu rokoknya gue patahin, gue buang gitu. Iya gitu-gitu waktu itu lo kok nggak ada. Itu nggak ada. Antar gue tampol nih, gitu-gitu. Nah itu mungkin gue ada ini Cing, ada apa ya, radar. Kayak udah tahu nih. Kalau misalnya gue udah bisa nebak psikologi orang mungkin ya. Iya, karena sering ya. Iya karena sering. Jadi kayak ini bapaknya asik nih. Gue tahu nih kalau gue giniin dia nggak bakal marah gitu. Jadi gue tergantung orangnya gue mainnya. Nggak asal gue tabrak semua nggak sekeliling pasti. Iya. Itu daerah mana aja lo ininya? Bintaro sih. Sekitaran situ aja tuh. Iya. Soalnya capek kalau jauh-jauh. Iya sih. Udah Bintaro aja dah, nggak apa-apa yang deket. Orang sama aja kok hasilnya. Orang nggak tahu juga lagi itu di mana ya. Iya. Orang Bintaro doang yang tahu itu di mana. Iya. Gitu Cing. Gue sih nungguin lo ada yang ditampar gitu. Kalau ada yang ditampar tayangin ya. Iya deh, iya. Sampai akhirnya ditampar beneran gara-gara kesel. Kok bisa nggak ada sih orang ngeselin banget kok lo? Gak ada, makanya gue bingung. Mungkin karena nada gue kali Cing kalau gue ngeliat ya. Maksudnya jadi ada juga kreator prankster juga tapi masih belum terlalu naik namanya. Dia pernah tonjok. Yang dia pranknya tuh prank hipnotis tau gak Cing? Yang kayak lihat tangan ini dalam hitungan 1, 2, 3 Anda akan tertidur terus kasih barang-barang semua gitu. Nah orang pada takut kan. Dia ditonjok dia sama Gojek. Tapi mungkin karena pembawaan gue yang nyeleneh kali. Orang jadi ngeliatnya kayak apa sih ini orang gitu doang. Ada keselnya, dia ada lucunya juga. Iya, ada anehnya juga. Lebih daripada kesel lebih kayak aneh banget nih gitu loh. Jadi mungkin emosinya nggak naik. Iya. Lo sebenarnya cita-cita lo apaan sih Dan? Dulu Dan? Dari kecil? Kalau kecil pilot lah kayak anak-anak TK pada umumnya. Iya. Jadi kalau dulu tuh gua di 2018 gua memutuskan kayak gua mau terjun di dunia entertain. Oke. Jadi kayak apa awal langkahnya lo ke situ ngapain? Bikin konten di Instagram gitu-gitu. Oke. Tapi awalnya tuh gua kayak bilang apapun yang gua kerjain yang penting gua di dunia entertain gitu. Entah gua jadi orang lighting atau apa. Yang penting gua di dunia entertain. Gua udah emang secinta itu sama dunia entertain. Terus puji Tuhan ada jalannya jadi kreator. Iya. Kenapa lo senang sama dunia entertain dulu? Lo SMA lulus tahun berapa sih? 2016. 2016, oke. Pasti lulus SMA lah itu ya? Pasti. Udah S1 juga gue Cing, S1 gue sarjana. Kelas ini juga, kuliah juga? Wah, disangka nggak kuliah gue Cing. Iya, maksudnya lo sarjana Cing, gue Cing. Iya, tapi ilmu lo Iya nggak kepake. Apaan jurusan? Bisnis. Di Prasmul. Teman-teman kuliah lo pada gimana nggak tuh? Suka aja sekarang. Malah pada yang banyak yang ngechat sekarang. Ngajakin ketemuan. Iya. Iya. Apa tanda-tanda orang udah mulai sukses itu? Amin. Banyak yang ngajakin ketemuan gitu. Emang nggak kelihatan kayak sarjana Cing? Hah? Nggak kelihatan sarjana? Ya kayaknya nggak gue doang deh yang nebak dah. Gue sarjana Cing, alhamdulillah. Kelar kuliah tahun? Baru kemarin. 6 tahun. Cukup lama ya? Cukup lama. Iya. Enggak, artinya gue nanya, gitu biasanya kan cita-cita itu yang pasti, yang realistis itu begitu kita lulus SMA. Iya. Kalau SD, SMP, SMA tuh ditanya ya masih jadi dokter, tentara, PNS, pilot gitu. Gitu udah keluar SMA tuh biasanya lebih realistis kita pengen jadi apaan. Betul. Nah, lu pengen jadi apapun ke dunia entertainment. Iya, tapi apapun itu ya, gitu. Kenapa lo bisa suka ke itu? Itu tuh karena gue ngeliat kayak dunia entertain tuh fleksibel. Jadi kayak gue nggak tahu ya kalau misalnya yang kru-kru yang lainnya. Iya. Tapi yang dulu gue lihat, yang gue ngeliat kayak, jamnya enak, terus pakai baju bebas gitu-gitu, terus boleh tatoan, terus kayak nggak terlalu strict kayak orang kantoran lah. Iya, ngeliatnya ke sana dulu. Nah itu apa? Entertainment apa yang pertama kali lo lihat yang bikin lo ngerasa, wah enak nih, musik kah, TV kah, atau film? Oh film. Iya, dulu teman gue jadi ini kan LO di satu syutingan film gitu. Gue ngikut aja gitu. Oh, oke. Kayak ngikut terus asik nih, gitu aja. Nah, usaha lo untuk ke situ? Oh, kalau belum tentu, maksudnya kalau usaha ke film. Ya atau kemana? Ke dunia entertainment? Ke dunia entertainment itu lewat Instagram itu. Instagram. Iya. Instagram dulu, tapi nggak naik. Oke. Maksudnya viewsnya biasa aja, yang nonton cuma dikit. Iya. Terus disaranin sama temen masuk TikTok, katanya, Ika videonya lucu-lucu nih.
Coba deh masukin TikTok deh, siapa tahu naik. Oh iya bener langsung. Video ketiga langsung pecah 3 juta views. 3 juta views. Iya. Langsung masuk manajemen atau? Enggak, masuk manajemen tuh setelah 3 bulan 5 bulan lah. Oke. Bikin TikTok baru masuk manajemen. Itu ditawarin atau lo nyari? Ditawarin. Jadi gua tuh talent pertama cing di manajemen ini. Jadi kalau bisa dibilang gua kayak kelinci percobaan lah. Oke. Karena dia nih Ibe nih lagi bikin manajemen talent. Terus dia nawarin beberapa kreator. Nah, karena gua tuh paling kecil kan, terus gua ngeliat kayak, wah Ibe ditawarin gitu kan. Wah, gua langsung mau. Iya. Kayak langsung masuk gitu dan kayak sekarang kalau sekarang gua bersyukur banget sih pernah maksudnya masuk di situ gitu loh. Karena Manajemen pertama yang gua masukin itu gitu karena suportif banget sih lingkungannya. Kayak dari kita ngonten semua dibantu, semuanya juga di backup semuanya, pokoknya kita bener-bener emang dibina buat jadi kreator besar lah di sana. Oke, iya. Karena kebanyakan manajemen kan kayak cuman brand deals doang kan. Iya. Kebanyakan. Nggak ngebangun. Iya, nggak bangun kreatornya. Kebanyakan kayak gitu. Istilah kayak makelar doang jadinya. Iya, betul. Kayak makelar. Iya kan? Cuma dapet job baru. Iya, cuma dijual-jualin doang. Jualin doang ya. Tapi kalau isi kontennya apa dibalikin lagi ke kreatornya gitu kan. Oke. Nah, kalau di sini enggak, kita dibantu semua. Nama apa manajemennya? LLTTFOC. LLTTFOC. Panjang ya? Apaan itu singkatannya? Itu IBN yang bikin, namanya itu singkatnya itu living life to the fullest of capacity. Oke. Menjalani hidup di tingkat yang paling tinggi. Yang gitu. paling tinggi sesuai kapasitas lo lah Iya. ya. Iya. Ada berapa sekarang di situ? Sekarang 9 banyak talent. ya? Iya. Rata-rata pada main public semua. Public content. Public content itu maksudnya? Yang kayak ngelibatin orang random di oke, luar. ya. Gitu, konten rata-rata. Dan maju semuanya? Maju sih, paling kecil sekarang 1 juta followers. Namanya Talita Pavita paling kecil. 1 juta followers? 1 juta followers. Lo berarti dapetin 1 juta pertama tahun berapa? Kemarin. 2022? Iya, September. Sekarang udah 2 juta, 6. Iya. Berarti dari September ke sini Iya. 1,6 naiknya? Lu jangan kaget cing sih. Gue kaget dong. Bukan. Maksudnya saya nggak terlalu gede naiknya. Siapa lagi ada? Ivan 6 bulan 10 juta followers. 6 atau 7 bulan gitu. Dia ngapain? Dia kayak kontennya tuh awalnya Mobile Legend, buy one Mobile Legend gitu sama orang. Terus abis itu dia main spin. Jadi kayak apa ya? Tau gak sih cing kayak quiz TV tuh ada spin. Yeah. Dan dia bikin yang kecilnya. Terus dia datengin orang di pinggir jalan gitu. Lu mau main spin bareng gua nggak? Nah itu isi spinnya itu hadiah semua. Oke. Jadi orang itu bakal muter terus dia dapat hadiah apa gitu loh. Kadang bisa kasih HP atau apa. Oh modalnya gede dah. Itu Gede. manajemen bukan yang modalin? Enggak. Oh enggak. Kreator. Kalau kayak gitu. Itu kreator sendiri. Iya. Tapi kan ditutup pakai endorsement itu. Oke. Iya. Kayak yang spinning wheel gini ya? Iya, spin the wheel gitu dia. ya. Oh. Itu 6 Ivan bulan tuh. 10 juta? 6 bulan 10 juta. 6 atau 7 bulan gitu. 10 juta followers. Dia juga si TikTok itu nggak ngaruh ya? Maksudnya banyaknya followers lo juga nggak artinya jadi gimana maksudnya ya? Gue nanyanya ya. Kreator kecil sama kreator besar dikasih kesempatan yang sama untuk tampil di FYP. Betul. Tergantung isi kontennya. Tergantung isi konten. Iya. Bukan tergantung berapa followers lo. Bukan. Itu kan yang terjadi di Instagram dan YouTube kan. YouTube ya. Iya, Kalau semakin dia tinggi. gede, Iya. subscriber, kemungkinannya akan semakin gede untuk Views-nya. direkomendasi. Iya. Kalau Kalau di- TikTok enggak. TikTok fair. Mau dia nggak ada followers sekalipun tapi isi kontennya bagus bakal gede. Makanya kan tadi itu di TikTok tuh banyak banget video-video kecelakaan yang viewsnya 10 juta atau Iya. berapa puluh juta gitu. Karena Iya, itu. iya. Karena isi kontennya yang ditonton sama orang bukan siapa yang ngepostnya. Oke. Yang dilihat sama orang. Oh iya gitu. Berarti isi konten yang dilihat bukan siapa yang Ngepost, ya, iya. yang ngepostnya ya. Iya. Dia udah berbayar belum sih TikTok? Belum. Nggak ada duitnya nih. Kalau TikTok tuh tidak ada duitnya. Nggak ada. Bayar dong, cepet nih. Katanya mau ada itu. Apa sih? Apa tuh isu-isu akan ada AdSense gitu. Nah itu nggak tahu tuh. Tapi kalau sejauh yang saya tahu cing ya. Iya. Sekarang ada fitur baru namanya tuh series. Oke, di series itu TikTok. apa? Series itu jadi kayak apa ya? Kayak premiumnya TikTok lah, video-video premium yang di-upload di TikTok lah. Nah yang bisa nonton ini orang-orang yang berlangganan, iya, yang bayar. Langganan tuh langganannya ke TikTok atau langganan ke TikTok. Nah itu nggak tahu tuh langganannya ke TikTok atau langganannya ke kreatornya tuh. kreatornya? Iya belum tahu tuh. Tapi udah jalan ini. Udah.
udah banyak yang tawarin juga kreator-kreator. Ya maksudnya belum ngeliat segede apa ini ya fitur ini. Oh, jadi kalaupun ada nanti kreator misalnya posting ini khusus untuk yang berlangganan gitu. Iya. Oh, oke. Nggak kayak kalau YouTube kan video biasa pun dibayar kan. Kalau ini video yang premium lah dibuat. Iya, iya. Ya makanya nggak tahu ntar arahnya bakal kemana tuh nggak tahu tuh. Kan juga TikTok udah bisa panjang kan? Udah 10 menit. Udah 10 menit. Iya. Nah, lu bikinnya nggak tetap pakai format lo nih? Tergantung sih. Oke. Tadi kalau misalnya, jadi kalau di konten gue kan tergantung sama audiensnya sih, Cing ya. Kalau misalnya audiensnya seru dan videonya bisa dipanjangin, gue bakal panjangin, Cing. Kayak kemarin gue baru upload video 3 menit. Iya. Padahal yang lain gue cuma upload kayak video 40 detik atau berapa di bawah 1 menit lah. Tapi kalau tergantung audiensnya. Yang paling panjang yang pernah lo bikin berapa? 3,5 menit. Paling Ada perbedaannya nggak sama yang singkat-singkat? Enggak sih. Sama aja viewsnya gitu. Iya, viewsnya sama aja. Tetap sama iya, gitu. Makanya tergantung isi videonya. Ya, ya. Ada beberapa tuh yang gue lihat maksudnya yang ini pandangan pribadi gue ya sama konten lo itu. Kadang-kadang tuh justru caption-captionnya yang bikin gue betah untuk nontonnya. Bukan ini hanya apa tuh? Caption apa sih namanya tuh? Subtitle. Iya ya, subtitlenya gitu. Nah, Aidan lompat, ya, nah gitu. Itu, Jing. Aidan ngomong ini gitu. Walaupun ya kan kita nggak tahu lo lagi ngapain ya kadang-kadang gitu. Betul. Ya. Nah itu kadang-kadang itu yang bikin gue, oh iya enak juga ya ngeliat kayak begini dikasih tahu lagi ngapainnya gitu. Cing Abdul dalam juga risetnya nih. Soalnya itu nggak terlalu kelihatan sama orang loh. Maksudnya orang ngeliatnya kayak cuma jadi subtitle itu kayak jadi bantuan aja. Iya. Sebenarnya meaningnya tuh dalam, Cing, si subtitle ini. Jadi kenapa kita ada? Jadi semua di manajemen gua, Cing, pakai subtitle semua. Itu ada alasannya. Itu dikarenakan orang di TikTok itu main TikTok nggak cuman lagi di kamar. Terkadang lagi di masjid. Bahkan banyak tuh orang-orang colongan main TikTok tapi nggak pakai suara. Atau lagi di kereta yang nggak bisa pakai suara. Iya betul. Nah, si subtitle ini ngebantu orang bisa nonton video itu tanpa suara. Iya. Itu, Cing. Makanya kita kenapa pakai subtitle tuh karena itu. Jadi video gua tuh, Cing, semuanya bisa ditonton tanpa lu harus denger suara gua gitu loh. Iya. Tapi kan kalau ada orang yang subtitle itu sama semua omongannya di ya kayak teks lah gitu. Iya. Kalau lo kan nggak ini aja doang nih. Kayak Aidan lompat, Aidan ini gitu-gitu tuh, yang gitu-gitu aja tuh yang bikin itu dideskripsiin kan kegiatannya. Iya, maksudnya yang kayak gitu kan. Oh itu demi memudahkan orang. Tapi kan lo nggak ada teksnya kan? Omongan lo tuh keluar nggak ada teksnya kan? Oh iya. Bapak lo ini nih nggak kayak gitu. Oh iya. Cuman Aidan lagi nyuruh bapaknya pergi gitu misalnya. Iya. Soalnya lebih mikirnya kayak gini, dibandingkan gua nulis teks dari omongan lo. Iya, teks dari omongan nggak terlalu penting, mending kayak gue deskripsiin aja gitu loh. Iya. Mungkin itu yang jadi nggak tahu gue karena nggak pernah lihat yang lain, tapi jadi lebih enak ditontonnya gitu. Itu alasannya dibikin itu. Gue jadi begitu nonton akhirnya pakai imajinasi sendiri kalau nggak ini. Misalnya Aida nyuruh pergi, gue tuh udah ngebayangin lo bakal ngomong apaan ya di situ misalnya kayak begitu. Mungkin itu salah satu daya tariknya ya. Betul, mungkin itu. Nih sekarang nih di tanggal yang kita ini, lo udah punya berapa stok video? Sadar. Belum. Lagi nanya, coba ngundangnya minggu kemarin. Minggu kemarin banyak. Salah ngundang hari ini. Iya. Karena lagi nggak ada. Buat besok? Buat besok. Buat besok bikin besok. Iya, tapi hari ini ada stok lah. Iya, hari ini tayangan. Satu doang. Nah, besok belum ada. Besok syuting, iya. Besok syuting. Nah, ada jam-jam tertentu nggak? Nggak ada. Ininya. TikTok nggak ada. Mau di-upload jam berapapun sama aja. Oh iya. Gua pernah ngupload dari jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9, jam 12 malam, sama semua. Tergantung videonya. Jadi juga lo nggak ada batasan waktu harus segera nih tayang gitu. Nggak ada prime time, nggak ada jam ininya. Oh. Ya kayak YouTube lah. Kalau YouTube mungkin ada ya. YouTube ada ya, Man? YouTube ada. Jam prime time, tapi masing-masing channel beda juga. Iya. Maksudnya channel gue sama channel orang lain tergantung subscriber. Iya. Kalau TikTok nggak ada. TikTok pasti disebar ke random orang. Pasti. Iya. Ini apalagi cita-cita lo nih? yang belum yang akan lo capai. Buat kapan nih? Iya, buat waktu dekat kayak jangka panjang kayak. Kalau yang buat waktu dekat, ya itu gue pengen pengen di banyak uang aja sekarang buat tahun ini. Lagi ngumpulin, tapi belum tahu mau buat apa. Banyak itu semuanya. Nggak ada patokan sih, Cing, makanya. Banyak kan relatif banget.
Ya yang penting gue mau mabok tiap hari bisa lah cing. Ya ntar lo lepar mulu. enggak. Waktu itu kayak ya sekarang bisa inilah. Aku pada belakang aja lu. Make akun ada di belakang. Inilah kayak udah gak mikirin pulsa lagi per bulan berapa, ngisi bensin selalu full. Kayak gitu lah patokannya mungkin. Oh. Segampang gitu aja lah. Kalau lapar kayaknya kejauhan sih bang. Terlalu tinggi itu kayaknya. Iya, ya lo step by step aja dah ya. Iya. Yang penting hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Iya. Kalau jangka panjangnya, gue ada impian gue pengen bikin film sih cing. Bikin film. Tapi maksudnya itu kayak mungkin 10 tahun lagi atau gimana gue nggak tahu cing. Iya. Ngalir dulu aja sebelum sekarang. Tapi ada visi buat mau bikin film buat kedepannya. Iya. Nah, kuliah lo tuh pengaruh nggak sama logika berpikir lo atau tata cara lo melihat merespon masalah gitu? Iya, pengaruh banget. Ya, Jadi dulu itu gue nggak kayak sekarang cing. Gue dulu tuh nggak punya temen 2 tahun di kuliah. Karena aneh. Bukan, jadi aman lah ya. Ini tuh karena rasisme lah. Oke. Jadi di kuliah gue itu 80% Chinese. Iya. 20%-nya yang pribumi lah. Nah terus kayak gue tuh di kelas gue itu cuman ada 5 orang tuh pribumi cing, sisanya Chinese semua. Iya. Minoritas betul. Lo minoritas ya. Oke. Nah itu gue kayak ngerasa kok gue kayak gak diajak ngobrol ya sama mereka gitu loh cing. Oke. Terus lama-lama karena gue ada perasaan kayak gitu, gue jadi ngejauh dari mereka gitu. Iya. Jadi kayak selama 2 tahun gue gak punya teman. Sempet dulu pengen pindah kuliah karena gak kuat di masalah pertemanan itu di kampus. Nggak boleh kalah lah sama mereka gitu loh. Harus gue yang ngalahin mereka kalau bisa gitu. Iya. Makanya di situ gue kayak coba deh minimal gue dapet temen deh. Di semester ke-4 itu tuh gue ngecat rambut cing. Ngecat rambut jadi pirang gitu. Itu buat caper. Jadi gue emang sengaja buat kayak semua orang biar bisa ngeliat gue gitu loh. Iya. Nah akhirnya gue ngecat rambut, gue jadi bahan ketahuan tuh. Iya. Di satu kampus. Tapi menurut gue itu malu kan. Tapi menurut gue kayak ini berhasil nih. Karena kan tujuan utama gue buat caper gitu. Buat capernya berhasil. Semua orang pada tahu gue nih. Akhirnya dari situ tingkat PD gue makin naik. Terus akhirnya makin banyak yang mau temenan sama gue. Nah mungkin di situ juga tuh yang bikin gue jadi kayak nggak tahu malu. Karena menurut gue kalau misalnya gue malu-malu, gue nggak dapet apa-apa. Tapi kalau gue berani, gue dapat banyak hal yang positif lah atau gimana lah. Iya. Banyak hal yang untungin gue gitu. Iya. Kayak 2 tahun pertama kan makanya semakin lo nggak dapet teman, begitu lo punya rasa kayak gitu lo malah ngejauh. Iya. Siapa tahu memang karena lo nya nggak denger duluan, siapa tahu gitu kan. Iya. Nggak bisa nyalain lingkungan juga. Kadang-kadang kita sendiri yang nggak sadar ngejauh. Betul. Terus karena ketidakpedean kita mencoba menyalahkan orang luar. Betul. Emang begitu, emang rasis, emang gitu akhirnya kan. Iya. Padahal sekarang semua temen gue Chinese semua malah jadinya. Iya. Sama-sama aja sebenarnya ya. Sama aja ya. Jadi adalah ya gunanya kuliah. Ada. Walaupun mungkin ya banyak yang bilang ini ya kuliah tuh memang membentuk logika berpikir kita. Betul cing. Jadi ada nih satu kreator di manajemen gua, dia baru lulus SMA. Iya. Dia tuh nanya, gua harus kuliah nggak? Soalnya dia kan udah dibilang udah punya pendapatan yang cukup gitu kan. Jadi kreator. Jadi kayak apa gua gedein akun gua aja ya? Terus gua bilang, jangan sih, lu tetap harus kuliah sih. Soalnya kuliah itu yang bikin ini tadi logika berpikirnya jadi beda gitu. Iya. Kalau lu cuma SMA doang, lu nggak bakal dapet pengalaman atau kayak apa ya? Di kuliah ini lu nggak bakal gimana sih cing belajarnya? Jadi bingung nih. Karena begini, waktu SMA semuanya tuh serba terbatas. Cuma ngomongin lah kayak. Itu deh. Maksudnya teman kita juga deket ya, paling jauh rumahnya Jakarta Barat, yang atau Jakarta Pusat. Nah, begitu kuliah lo akan punya teman dari Sulawesi. Betul. Lo punya teman dari mana jauh, paling nggak apa ya, skop berpikir kita bisa akan lebih luas. Betul. Dan itu nggak didapat di dunia yang lain. Oke. Dunia kerja homogen lagi kan. Kalau lo nih ketemu di teman manajemen ya omongannya itu doang. Udah pasti kerjaan. Udah kerjaan. Iya. Gitu. Jadi memang kuliah itu penting kalau lo memang nggak pengen cari ilmu, tapi lo bangun networking bisa di situ. Ya, itu dia. Bangun networking bisa di situ. Jadi kalau ada yang kayak orang ngerasa udah bisa punya uang begitu lulus SMA, kalau pengen kuliah ya teman-temannya jangan, ya udahlah nggak usah jangan ya. Bantu dia tetap pengen kuliah gitu. Nah, ini sekarang ya, lo ngerasa apa yang lo capai nih sekarang? Ya. Bisa apa ya, ngebalikin apa yang lo terima gak bulian waktu lo belum berhasil, atau rasa rendah diri waktu lo belum berhasil, apakah sekarang udah sampai di tahap itu?
Ini Bisa gue bisa sih. buktiin sama semua orang gitu. Bisa, tapi buat apa gitu, Cing? Oke. Jadi dulu emang ada niat gitu sebelum sampai titik ini ada niat gitu dulu kayak Iya. gue lihat lu semua gue bakal jadi Aiden bakal jadi orang yang sukses segala macam gitu-gitu. Iya, Tapi setelah di titik ini kayak ngerasa ya buat apa gitu si balas dendam ini? Mungkin buat motivasi oke. Iya. Tapi setelah kayak udah di titiknya kayak nggak perlu lagi sih balas dendam gitu loh. Iya. Kayak nggak ada bukan nggak Walaupun ada untungnya. beberapa hal yang menyakitkan dulu dari orang yang lo rasain saat dari lo masih. dari orang tua malah. Iya, iya. Ada. Jadi dulu ibu saya Cing sendiri. Jadi kan dulu kan ya itulah si Madesu inilah. Iya, iya. Dulu belum tahu mau ngapain, Iya. dianggapnya Madesu terus sama lagi kuliah telat gitu kan. Iya. Nelpon ngechat saya dibilang kayak udahlah kamu kuliah yang bener aja kelarin dulu aja. Ntar kelar kuliah kamu pakai jasa kamu buat daftar kerja di mana gitu. Iya. Soalnya mama nggak yakin kamu bakal sukses. Ya. Gitu Cing sampai segitunya. Terus saya cuma responnya gini, bacot, ada ya orang tua kayak lu. Terus saya blok. Habis itu saya kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah, saya jalanin TikTok ini. Iya, iya. Tapi kayak Gitu. gitu, lo sesali gak sekarang pernah begitu ke orang tua? Enggak sih. Si goblok. Aku tapi saya kalau sekarang jatuhnya kan gimana ya? Saya juga sekarang masih ngeliat kayak ibu saya juga salah loh di detik itu kayak mungkin lah emang di posisi saya emang kelihatannya nggak inilah nggak apa ya nggak ada harapan lah. Tapi dia nggak pantas juga buat ngomong itu gitu loh pada saat itu. Iya, iya. Dia Cuman kayak- itu sebagai orang tua mungkin dia melihat itu adalah keputusan yang terbaik saat itu. Mungkin ya. Saat itu. Maksudnya daripada lu buang-buang waktu ya lu seriusin kuliah gitu. Cuman bahasanya mungkin Iya. yang bikin lu jadi bacot gitu. Jadi bang. Iya. Enggak, nanti satu titik lo sadar bahwa orang tua tuh melakukan segalanya buat lu. Oh itu udah sadar kok, tapi Nah. iya sekarang udah tahu, maksudnya sekarang udah damai lah. Nah, iya, iya, iya. Udah unblock. Iya. Ya maksudnya kalau ada orang yang secepat mungkin menyadari bahwa dendam itu dibayarnya tuh bukan dengan perlakuan yang sama orang itu misalnya ya. Dendam lo kesel sama nyokap, lo akan bales dendam lo dengan bikin dia kesel juga, nggak Iya. gitu sebenarnya. Dendam itu yang paling enak, orang yang bikin lo kesel berhasil lo buat bangga, ya itu dendam yang paling oke. Kalau kata gua, biarin aja dia lihat keberhasilan lo, dia ngiri sendiri itu. Sekarang bangga sih kayaknya ibu sama saya. Harus itu. Iya. Dendam itu buat motivasi diri sendiri. Gue Iya. bisa lebih baik ini buat gue, bukan buat orang-orang. Gitu. Betul. Capek juga kalau kita mikirin orang-orang ya kan. Capek Cing. Nggak pernah bikin orang lain sih Cing. Iya. Makanya bikin konten kayak orang goblok tuh. Karena nggak Dari pernah konten ini. sih, emang lu gak mikirin perasaan orang. Iya. Gue sampai sekarang tuh nggak pernah buka komen Cing. Notif gue diemin. Karena soalnya kalau buka komen masih ada aja yang bikin kesel gitu kan. Iya. Jadi makanya. Oh lo masih agak terusik lah dengan. Dulu sih, sekarang enggak. Tapi mungkin karena sekarang nggak baca juga kali ya. Iya. Ya kan salah satu apa ya mekanisme kita supaya kita hidup tenang ya. Salah satunya nggak usah bacain komen. Iya. Kalau kita belum siap juga. Betul. Tapi manajemen harus baca dong supaya itu kan bisa jadi input, bisa jadi atau gimana? Enggak juga sih. Nggak juga. Soalnya nggak tahu ya, mungkin bacanya tuh yang gimana ya ngomongnya? Yang head comment, misalnya head comment tuh pasti udah nggak bakal dibaca sih. Iya. Ya tapi kan lo nggak tahu kalau dia head comment atau ini sebelum lo baca. Nah, itu tuh. Jadi gini, sebelum kita produksi video tuh, kita tuh pasti udah mikir nih, ini video bakal jadi kasus atau enggak. Oke. Nah, jadi kayak misalnya yang terakhir banget video saya diserang tuh yang ini Cing, yang kayak ada orang duduk sendiri nih, cewek, terus dia duduk di food court gitu lah. Kan ada kursi-kursinya gitu kan. Gue nanya nih, Mbak, kursinya kosong nggak? Dia bilang kosong. Terus gue bilang kayak kosong. Gue manggil teman-teman gue Iya. 7 orang gitu duduk gitu. Jadi kita kayak ngeroyokin dia sendiri gitu lah. Iya. Nah, itu gue diserang di Twitter. Karena katanya gue nggak ganggu privasinya dia dan bikin dia kayak ketakutan gitu loh. Iya. Padahal realitinya gue bocorin pranknya, si mbaknya aman dan gue minta izin upload boleh juga gitu loh. Oh jadi setiap video yang udah tayang itu lo ada izin Oh upload? udah pasti.
Kalau nggak ada itu udah pasti gue masuk penjara sih mungkin cing gara-gara UIT. Iya. Jadi kalau misalnya gue diserang sama si ininya gue udah bakal ada bukti kalau gue dapet izin. Oh. Semua video gue udah kayak gitu. Iya. Ada nggak yang nggak diizinin? Ada. Yang jangan dulu mas, jangan Ada. ini. Nggak upload. Itu lo nggak upload? Nggak upload. Kadang kalau misalnya bagus banget nih, kalau nggak kayak jadi contoh video. Misalnya ada yang nanya kan, bang lu kok gampang banget sih bikin video prank? Kata siapa gampang? Nih lu lihat nih, nggak bisa diupload nih video gara-gara dia nggak izinin. Tapi mukanya gue blur. Kayak gitu, jadi cuma jadi video contoh doang. Oh, iya. Ada beberapa juga komen yang itu dikasih duit gak tuh? Gitu. Oh iya, kalau gua sih gua nggak tahu kreator lain ya, kalau maksudnya nggak tahu prankster lain ya. Tapi kalau gua bisa jamin semuanya udah gua kasih kompensasi sih cing. Jadi kalau gua nganggap orang yang gua prank ini kayak kerja bareng gua gitu loh. Iya. Jadi kayak karena dia udah kerja bareng gua, dia harus dapat bagian juga. Iya. Jadi udah pasti gua Karena kasih. dia istilahnya dia berkontribusi juga. Iya. Tapi kan bermain dalam situ. Betul. Tapi karena nggak masuk di pranknya, gua nggak pernah masukin. Sebenarnya gue itu kayak ini bukan prank nih, ini udah jadi kayak behind the scene, jadi kayak udah. Iya. Bisa dimasukin. Kayak gitu. Tapi behind di sini lo apa ya? Lo simpan semua ya? Iya, buat bukti. Kalau misalnya kalau ada apa-apa. Iya, gitu kalau ya? ada apa-apa satu hari ntar bisa jadi bukti itu. Iya. Kayak gitu, Nah sekarang Cing. teman diskusi lo yang paling sering lo ajak diskusi Sekarang dari tim atau lo punya tim sendiri gitu di ada luar tim si sendiri. manajemen? Ada tim sendiri buat videografer gitu-gitu. Oke. Tapi kalau buat teman diskusi lebih sering kayak ke Iben, Ivan, Elo sama abangnya Iben sih lebih sering kayak gitu. Oke. Kalau teman diskusi Sama anak balomba gimana? masih baik. Masih Kevin, Richard. iya, masih hubungan. Maksudnya kayak kadang-kadang gue juga masih sering ke sana. Tapi kalau lagi ada waktu aja. Kalau dulu kan emang setiap hari di sana kan. Tapi sekarang karena lagi ada kesibukan masing-masing. Jadi kalau lagi senggang gue sempetin main ke sana. Kayak gitu. Iya, Itu masih iya. baik. Memutuskan cabut dari tempat balomba itu pada saat ngapain? Pada saat TikTok gue udah gede, iya nggak ada apa-apa kok, aman kok masa, nggak ada masalah apa-apa. Nggak sama anak balombanya nggak ada masalah. Iya. Sama anak di luar balombanya yang berhubungan sama situ juga ada masalah gue, tapi ya udah cabut. Iya. Cabut kadang-kadang memang ini ya solusi terbaik lah. Ya. Iya, tapi sama anak balombanya aman, nggak ada masalah apa-apa. Iya. Balomba itu sekarang siapa aja sih isinya? Sekarang tuh dia banyak yang baru sih. Yang baru tuh ada Ibel, ada Bowo. Udah. Maksudnya Inframe ya, Inframe. Iya, Yang Inframe, Inframe iya. yang baru cuma ada Ibel sama Bowo. Kalau yang lama kan ada si Lase, Kelvin, sama Richard. Kelvin udah enggak? Kelvin. Iya udah enggak? Masih. Masih. Oh, dia masih ada di situ. Oh iya, yang maksudnya yang orang-orang yang lama yang masih ada. Iya. Kelvin. Dia kan tuh yang berempat tinggi. berlima tuh kalau Berlima, iya, kalau, sekarang berlima. Inframe. Iya. Nah Kevinnya? Kevin sekarang belakang layar dia. Mau nikmatin duitnya doang dia. Cuman belakang layar. Itu tapi manage balomba. Masih, iya maksudnya semuanya juga keputusan di tangan Bang Kevin juga. Oke. Semuanya masih ngurusin. Iya. Bukan yang lepas tangan. Lah si itu yang itu si Richard ya. Berarti gue salah sangka dari Salah. dulu. Oh, emang Ini si Kribo itu Richard. Sialan gue. Emang mirip. Jadi emang kalau kan dulu kan masih influence tuh si Kevin tuh. Kevin ya. Kalau dulu di komen selalu bilang kayak ini kembarannya. Padahal bukan, adik kakak beda 2 tahun. Beda 2 tahun dia. Bukan kembaran. Lah gue pikir dia si Kevin. Bukan. Iya. Kevin udah nggak inframe lagi, dia cuman belakang layar doang, dia ngurusin itu doang. Memang khusus konten itu atau dia kerja di tempat lain? Siapa? Si Kevin. Enggak, balomba tetap. Leader balomba kan dia tetap. Iya. Emang uangnya gede ya? Inian ya? Maksudnya di TikTok itu? Hah? Di TikTok tuh maksudnya peredaran uangnya itu gede? Gede ya? Gede sih. Jadi kalau ada orang yang pengen jadi content creator TikTok ya menjanjikan gitu kan? Iya, menjanjikan sih. Iya. Tapi ya tergantung sih, Cing. Soalnya yang gue lihat ya Cing sekarang ya, banyak nggak tahu ya, ini masalah perspektif aja ya. Iya. Banyak yang orang cuman jadi sosokan jadi content creator doang. Nah itu. Tanpa ada tanpa ada mikirin buat si kontennya ini. Gue nggak ngerti ya sekarang. Yang gue lihat nih ya, yang lagi gue lihat kebanyakan si content creator ini cuman copycat doang yang lagi trending supaya dia dapat followers, supaya dia dapat engagement gitu doang gitu loh. Tapi dia nggak mikirin buat kasih tontonan ke orang atau followersnya gitu loh. Iya.
Dia cuman kayak yaudah bikin ini yang lagi rame nih. Lagi rame dia bikin. Iya, dan akhirnya sekarang semua content creator bikin satu hal yang sama. Kalau sekarang yang terjadi di TikTok ya. Di TikTok ya. Lagi bikin satu hal yang sama karena lagi trending karena hal ini tuh karena konten ini tuh yang bikin followers cepet naik dan engagementnya juga tinggi. Iya. Ya itu sih maksudnya sekarang menurut gua lagi banyak yang kayak gitu sih, Cing. Iya. Keresahan aja. Tapi kalau sebenarnya kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Iya bebas juga. Bebas. Ya. Mungkin salah satu jalan untuk ya gue dapetin perhatian orang ya. Ya dia ikutin apa yang sedang tren. Mungkin nanti kesananya dia akan bikin sesuatu yang baru. Oh itu nggak tahu tuh. Iya. Kebanyakan enggak sih. Kebanyakan kalau dia bikin tren, abis itu besoknya dia bikin ngikutin tren lagi. Iya, kebanyakan gitu. Kecuali joget ya, joget memang harus ikut tren. Iya, kalau joget emang kayak cover lagu lah kalau joget jatuhnya. Iya, itu memang harus ikut tren kalau lo pengen ini. Cuman ternyata ikut tren di TikTok itu mungkin banyak followersnya, cuma tidak punya ciri khas seperti lo gitu ya. Betul. Ya, itu sih yang terkadang kayak sebenarnya dia nggak cocok jadi content creator gitu dalam otak kayak gitu mikirnya. Iya. Cuma yang gue lihat dari lo nih, PD lo tuh dari awal juga ketemu di Pingpong itu udah gila gitu Pak PD-nya nih. Itu mungkin modal ya pertama ya. Iya. Modal. Betul, Cing. Yakin aja dulu sama produk kita gitu. Kalau bukan kita yang yakin siapa lagi kan? Betul, iya. Kalau kita aja nggak yakin gimana kita bisa jual ini produk gitu. Nah cara numbuhin PD-nya tuh gimana? Gue rasa banyak deh orang yang pengen tapi nggak pede sebenarnya. Iya betul. Potensi ada sebenarnya. Dulu gue malah takut, Cing. Oke. Bener-bener setakut itu. Jadi kenapa gue milih prank bukan karena gue berani, tapi karena si prank ini dulu belum ada yang mainin. Tapi Baim beda dong di YouTube. Oke. Pranknya kan prank kayak jadi gembel terus ini kan. Pranknya bukan yang prank yang kayak gue yang ekstrim gitu. Dia pranknya prank yang jadi gembel terus kasih uang itu kan. Iya. Nah, kalau gue mainnya yang ekstrim. Nah, dulu tuh gue ngeliat, gue kira kan dulu TikTok cuma dance atau sketsa doang kan. Iya. Setelah gue liat di luar negeri, ternyata ada si prank ini. Oke. Maksudnya prank udah masuk ke TikTok gitu. Nah, akhirnya gue coba bikin prank. Awal pertama tuh gue bikin prank tuh baca WhatsApp, tolong bacain WhatsApp. Minta orang buat bacain WhatsApp gue. Isinya tuh yang bokep-bokep gitu kayak nitip kondom atau apa isi WhatsAppnya gitu. Tapi intinya gue masuk prank itu karena nggak ada yang mainin. Nah, emang terus belum ada yang main ini? Ada, tapi cuma 2 orang. Oke. Dibandingkan kalau kreator sketsa kan banyak banget tuh, ratusan atau kreator mukbang kan ratusan juga. Jadi menurut gua kayak ini nih paling gampang nih celahnya nih dimasukin si prank ini. Jadi kayak gua nyoba, ternyata bener, viewsnya langsung gede. Gua bikin 3 video tuh, video pertama 1 juta, video kedua 5 juta, video ketiga 12 juta. Jadi langsung gede-gede semua. Terus abis itu gua kayak ngerasa apa prank aja ya, tapi sebenarnya gue nggak seberani itu dulu. Oke. Tapi gue jadinya gue dulu jarang syuting kalau lagi mau atau kalau lagi udah ngumpulin keberanian banget gitu ya. Iya. Kayak gitu doang dulu syutingnya. Tapi sekarang karena dulu banyak lah kejadiannya kayak bikin gue kayak desperate kayak apa gue harus ganti konten ya, kalau gue tetap konten di prank gue gak bakal maju nih. Soalnya menurut gue bukan orang yang seberani itu gitu loh. Iya. Nah tapi gue ngerasa kayak yang harus dilawan nih bukan problemnya tuh bukan gue ganti konten, tapi problemnya di diri gue. Kenapa gue nggak yang coba gue berubah jadi berani gitu? Ya maksudnya kalau lo ganti konten, kalau lo nya tetap nggak berani ya kan segitu-segitu juga hasilnya. Iya. Dan akhirnya gue kayak ada beberapa kejadian yang bikin gue stres karena si dunia prank ini. Akhirnya gue udah kayak coba deh sekarang udah bodo amat. Cobain dulu tabrakin semua orang apapun itu, kalau masalah ntar resikonya yaudah tanggung belakangan aja. Terus sekarang udah makin disupport gara-gara duitnya. Iyalah, memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Karena kadang-kadang ngerasa kayak, oh gara-gara prank gue dapat duit segini gitu loh. Jadi kayak makin PD-nya makin naik lagi. Sampai sekarang. Iya. Memang kalau dilihat keberhasilan Aidan ini memang karena PD sama produk gitu. PD sama produk lo gitu. PD sama produk lo total ngejalaninnya, nggak setengah-setengah. Betul, gitu. Akhirnya ada hasilnya sekarang. Amin. Iya. Walaupun mana coba? Cing rokok, Cing. Yang rokok dong. Aman. Mana? Maaf Bu, sebelumnya saya nanya, Ibu udah punya anak belum? Kebetulan banget nih, saya sama pasangan saya itu lagi program mau bikin anak, tapi kita nggak tahu caranya gimana Bu. Kita bisa sendiri kalau punya istri. Ada, saya ada pasangannya, tapi nggak tahu cara bikinnya. Saya udah cari di Google, di YouTube, tapi nggak ada yang berhasil. Itu perempuan apa laki? Saya laki. Ada artinya.
style. Ini gue bikin video 10 menit anjing. Nah, berarti ini laki nih. Wih, ketawa dia setelah bapaknya datang sama setelah bapaknya datang. Enggak situ yang perempuan enggak pakai anting. Nah, pengen nanya tuh sama polisi. Ngobrol sama dia bisa enggak? Saya lagi nanya ke ibunya, tapi ibunya nggak mau jawab. Caranya orang bikin anak, saya nggak tahu. Nah, itu gimana tuh Pak? Ketawa. Emang bapak waktu bikin anak ketawa-tawa? Yang di belakang juga ketawa. Ya, yang di belakang ketawa, di sono gunung, di sini gunung. Jadi bikin anak kan nggak berhubungan aja. Berhubungan apa Mbak? Istrinya di atas apa di bawah? Nah, ibu biasa di atas apa di bawah? Enakan di bawah sama. Iya, itu gua nanya ke orang caranya bikin anak gimana sih Bu gitu. Iya. Kayak pertanyaan-pertanyaan dongok kalau kata gue ya. Ditanyain ke orang yang baru kenal gitu ya. Nah ya mungkin itu yang justru itu jualannya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah terkira gitu. Maksudnya itu kan nanyain gituan harusnya sama orang yang udah akrab gitu ya. Yang nggak pantas ditanyain sama orang yang baru kenal. Iya. Itu mainin orang untuk tetap nonton mungkin yang gitu-gitunya ya. Kalau lo ngajuin yang biasa-biasa aja ya nggak. Ya, hasilnya malah biasa juga. Hasilnya kan biasa juga. Gitu. Iya. Ditampar belum pernah tapi hampir sering. Hampir sering. Nggak tahu sih kenapa nggak pernah ditampar, itu juga bingung. Karena lu kabur. Iya sih, kalau dia bakal mau nanjok lo kabur duluan cicing. Iya daripada ribut ya mendingan kabur. Iya. Nah, sekarang berapa? 2,6 juta followers. likes-nya? Likes-nya 140 juta. Banyak banget anjing. Iya, itu makanya gue bisa dibilang kalau followers gue masih banyak yang lebih tinggi, tapi kalau si likes ini gue bisa bersaing sama yang lebih tinggi itu. Oke, misalnya dia punya follower 6 juta, tapi likes-nya juga belum tentu sebanyak lu. Iya, malah banyak yang di bawah gue cing likes-nya. Yang followers tinggi ini. Oh, iya. Jadi memang tidak terlalu pengaruh, cuman tidak terlalu berpengaruh ya banyaknya followers ya. Ngaruhnya ke red card. Hanya ke red card aja ya. Iya. Followersnya segini. Iya. Jadi kalau gue nggak tahu ya, kalau gue cukup keras sih kalau si masalah followers. Jadi kalau gue tuh nggak pernah ngasih CTA cing, nggak pernah nyuruh orang buat follow. Oke. Jadi gue pengen CTA itu apa? Call to action. Call to action. Oke. Iya. Gue pengen kayak orang follow gue karena suka gue aja gitu loh. Iya. Gue pengen gitu doang. Jadi kalau lain tuh masih banyak gitu, makanya followersnya lebih tinggi daripada gue dibandingkan gue gitu loh. Ayo jangan lupa follow channel. Iya, gitu atau ya. kayak kalau lu follow gue kasih 100.000, kan banyak tuh kayak gitu tuh. Iya. Kayak gue nggak pernah tuh kayak gitu. Gue biarin aja orang follow gue, ya udah biarin, kalau nggak mau follow ya udah. Oh. Nah, tapi emang berasanya di red card sih. Red cardnya ya, jadi bakal segitu-situ aja. Ya tapi kan kelihatan juga ada reviews kan. Iya, tapi kita nggak bisa jual, kalau ke brand nggak bisa jual tinggi karena kalau secara portofolio followers gue di bawah banyak creator gitu loh. Oh. Nggak bisa jual setinggi mereka gue jualnya. Karena mereka masih lihat berapa followers lo. Iya. Oh. Tapi katanya sekarang brand nggak terlalu ngeliat followers sih, nggak tahu juga ya. Iya. Katanya banyak yang bilang gitu. Ngeliat dari viewsnya juga aja. Iya, katanya dari engagement. Iya. Dunia konten kreator ini memang segitu ngejelimet sekarang ya. Ngejelimet tuh kayak gimana cing maksudnya? Iya maksudnya banyak hal yang bikin video viral aja kita nggak punya formula yang pasti. Ada, sekarang udah ada. Dari dulu sebenarnya ada sih. Oh ada tuh. Ada. Kan kita bilang viral itu mah rezeki, bukan sesuatu yang bisa lo rencanakan gitu. Atau lo nggak percaya itu? Atau lo percaya? Ada formula yang bisa bikin ini? Ada. Oke. Jadi kalau misalnya kalau gua nggak tahu nih si viral ini patokannya semana. Ya kalau gua misalnya kalau viral di atas 10 juta lah. Ya. Nah, tapi kalau gua bisa maintain video-video gua ini bisa per videonya itu selalu viewsnya di atas 1 juta. Oke. Gua tahu caranya. Jadi kalau misalnya event kayak gua dapat audiensnya nggak terlalu asik, gua tahu caranya bikin supaya itu viewsnya masih di atas 1 juta gitu loh. Oke. Jadi emang pertama harus isi kontennya dulu. Jadi si TikTok ini mainannya tuh bikin video sepadat mungkin dan seasik mungkin. Jangan sampai ada yang hal yang ngebosenin di dalam video itu. Di saat kayak ada yang ngebosenin, orang bakal cabut pasti. Ya. Jadi formula awalnya tuh udah pasti 5 detik pertama. Kan bedanya kalau YouTube kan clickbait kan, Ya. kayak dari judul atau thumbnail. Ya. Nah kalau TikTok kan tinggal swipe doang tuh. Ya. Yang orang lihat kan bukan si judul, tapi orang lihat itu di 5 detik pertama si video itu. Ya, makanya 5 detik pertamanya tuh harus semenarik mungkin. Nah habis itu dari editing. Jadi yang paling utama itu juga editing sama isi konten. Nah kalau isi kontennya jelek, ditolong sama editing bagus, ini masih bisa jadi video bagus.
Tapi kalau isi kontennya bagus, videonya jelek, editingnya jelek, itu udah pasti ngerusak tuh viewsnya tuh. Udah pasti rusak viewsnya. Jadi emang dua ini tuh harus sebanding lah. Isi konten sama si editing ini. Formatnya doang sih, Cing, kayak. Maksudnya editing yang cocok, yang fit untuk TikTok gitu. Itu yang kayak gimana cara ngeditnya atau bentuk ngeditnya atau tekniknya? Enggak sih, sesimpel cut to cut aja sih, Cing. Jadi jangan sampai ada bagian yang bengong atau diem gitu. Itu tuh harus dihabisin semua dan sebisa mungkin dan ada pengulangan juga. Jadi kayak dalam satu video TikTok itu, misalnya video kita 40 detik, dalam 40 detik itu nggak boleh ada informasi yang ngulang. Jadi semua per detiknya tuh si creator tuh harus ngasih informasi baru kalau bisa. Iya. Kayak misalnya ada scene dia lagi jalan ya selangkah 2 langkah aja. Iya. Sampai 6 langkah. Nggak usah sampai full dikasih tahu. Iya. Harus segitu ya TikTok tuh. Oh ya, jadi padat gitu ya. Harus padat. Iya. Perpindahannya ya. Ya, ini untuk semua konten di TikTok atau khusus di lo ininya? Formula ini. Formulanya khusus semua konten TikTok. Semua konten TikTok harus gitu. Tapi kalau kebanyakan orang nggak, mungkin pada ngasal kali bikin konten ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga emang ada juga yang maksudnya viral karena nggak sengaja juga, mungkin ada juga. Iya. Tapi kalau yang udah pasti bakal viewsnya bakal bagus tuh karena itu formulanya. Iya. 5 detik pertama deh. Iya. Sama editingnya harus bagus. Tidak ada waktu yang terbuang membuat si orang itu nunggu atau bengong. Betul. Ngapain ya gitu. Iya. Sebisa mungkin tiap detik tuh dikasih informasi baru. Info yang baru ya. Dan itu perlu konsep yang bagus berarti kan? Iya. Konsepnya harus bagus artinya supaya ngerjainnya bisa ini dieditnya di sini, ini dieditnya di sini. Nah, gitu. itu. Kebanyakan tuh kan gue juga lumayan banyak ketemu kreator ya, Cing ya. Kebanyakan dia cuma mikir konsepnya doang. Tapi dia nggak mikir editingnya bakal gimana. Iya. Sedangkan kalau kita tuh kalau selalu mikir konsep tuh, kita juga harus tahu ini bakal jadi video jadi kayak gimana gitu loh. Kita harus tahu cara ngeditnya gimana sebelum di syuting. Iya. Jadi kayak waktu dari syuting udah tahu arahnya kemana. Nggak ngawang gitu, nggak asal gitu bikinnya. Ya. Ngeditnya di sini, ini udah terlalu lama nih, scene ini cut ganti sesuatu yang baru. Ya. Dan itu semua lo pakai di formula itu, lo pakai di semua video lo sekarang. Iya, makanya kan syuting gue bisa 10 menit padahal. Tapi yang gue posting cuma 40 detik atau di bawah 1 menit gitu loh. Iya. Selalu gitu. Ya syutingnya mungkin memakan waktu yang panjang ya. Iya. Tapi tayangannya harus sepadat mungkin memberikan informasi baru. Tinggal dipilih. Yang maksudnya yang bagus-bagus yang lu pengen, maksudnya yang cocok sama video ini yang mana gitu. Sebenarnya segampang itu sih. Iya. Tapi orang banyak yang belum ngerti mungkin. Ya. Terima kasih Aidan sudah hadir di sini. Thank you, informatif sekali buat banyak anak-anak yang mau jadi konten kreator. Janganlah. Banyak saingan ya. Iya, mau jadi konten kreator. Mungkinnya Aidan contoh sempurna gitu dari. Wah, amin. Maksud gue nggak disetujuin orang tua, gitu kan? Maksudnya terus nggak punya duit untuk selama beberapa tahun. Iya betul. Terus kuliah juga 6 tahun lama di ini. Cuman semuanya dijalanin lah. Betul. Semuanya dijalanin. Betul. Dan modal pertamanya adalah pede aja. Betul. Selama lo nggak ngerugiin orang ya. Betul. Pede ya. Maksudnya lo kalau udah ngerugiin orang, pede ngerugiin orang mah goblok lo. Lo pede aja sama sesuatu yang nggak ngerugiin orang. Betul. Ya kan lo mirangin rambut kan nggak ngerugiin orang. Nggak ngerugiin, malah bikin malu gue sendiri kan. Iya gitu. Oke, Aidan terima kasih. Thank you, Cing. Terus berkah terus hidupnya. Amin, iya. Mudah-mudahan banyak membahagiakan orang-orang di sekitar. Thank you, amin, Cing. Oke, kalau begitu sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.